Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua yang ada di rumah tetap menjaga kesehatannya, juga menjaga imannya di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema mengalami janji Allah. Nanti firman Tuhan terambil dari Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan iman Kristen, jangan terlalu bangga kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang sekedar tahu firman Tuhan, tapi tidak pernah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, agar kehidupan kita selalu mengalami Tuhan, maka iman kita harus kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh berbagai masalah ataupun pengajaran yang sesat. Kita bukan hanya perlu menerima firman Tuhan, yang tentunya di dalam mengandung banyak janji-janji Tuhan, tapi kita juga perlu mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita melihat bagaimana Kaleb mengalami janji Allah di dalam kehidupannya, karena memang ia setia di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana Kaleb mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, di dalam ayat ke-6 dikatakan, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea." Poin yang pertama adalah tahu dan pegang janji Tuhan. Kaleb menjadi orang yang menerima janji Allah, bukan hanya dia mengetahui apa yang Allah janjikan bagi dirinya, bagi Yosua dan seluruh umat Israel, tapi dia juga memegang teguh janji Tuhan itu selama 45 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan iman kita, untuk menerima apa yang Allah janjikan, maka yang penting kita lakukan adalah tetap setia, tidak bimbang, tidak sedikit-sedikit kecewa, ya, tapi tetap percaya bahwa janji Tuhan itu akan selalu kita nikmati bila kita tetap berada di dalam Dia. Yang penting kita tetap mengusahakannya untuk tetap mencintai firman Tuhan, tetap merenungkannya siang dan malam, seperti hambanya Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama. Ya, dia begitu tekun merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Demikian juga Kaleb, orang yang dipercayakan Yosua, dia juga demikian memegang teguh janji Tuhan di dalam kehidupannya. Maka hidupnya selalu dipelihara Tuhan, hidupnya selalu dikasihi Tuhan,
maka apa yang dijanjikan Tuhan dia terima, dia nikmati di dalam kehidupannya. Ini satu contoh Bapak Ibu. Kita harus pegang janji Tuhan. Walaupun memang keadaannya tidak memungkinkan kita untuk melihat di mana janji Tuhan itu. Tapi percaya saja bahwa lewat pemeliharaan Tuhan, lewat kasih setia Tuhan, bahkan lewat perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang tanpa terpikirkan kita, tanpa terduga, ia sebenarnya sedang mengerjakan itu untuk kita. Maka hadapilah segala sesuatu dengan sukacita di dalam Tuhan dan tetap pegang firman Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji setia Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, poinnya pelihara hati dan hidup dalam kesetiaan. Dalam ayat 7 dikatakan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Selanjutnya yang dikatakan di dalam ayat ke-8, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini hal penting yang bisa kita pelajari dari Kaleb, bahwa Kaleb bukan hanya tahu firman Tuhan dan berpegang pada firman itu, tetapi untuk sampai mengalami janji dalam firman tersebut, ia terus memegang firman itu dengan setia. Dia menjaganya, bahkan dia tetap memelihara hidupnya seperti yang Tuhan kehendaki. Menjaga perkataannya, ya, menjaga hatinya, dan tetap mengikut Tuhan. Kenapa harus menjaga perkataan dan hatinya? Benar Bapak Ibu, seringkali ya kita itu gagal untuk menjaga perkataan kita, bahkan menjaga hati kita, ya kan? Kalau di dalam Amsal dikatakan hati itu pusat dari kehidupan. Kalau kita nggak menjaga hati, maka hati kita akan tercemar, maka yang keluar pun dari pikiran kita, dari mulut kita, sesuatu yang kotor juga Bapak Ibu. Maka sangat penting sekali Yosua dan Kaleb tetap setia, ya, menjaga perkataannya dan juga menjaga hatinya, tetap konsisten teguh di dalam Tuhan, bahkan mengikut Tuhan. Karena banyak orang Kristen ingin mengalami janji Allah dalam hidupnya, tapi ia tidak menjaga segala perkataannya, serta tidak menjaga hatinya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Ini yang menjadi satu teguran keras bagi kita Bapak Ibu. Ya, ketika kita melihat Kaleb, dia menjaga perkataannya, menjaga hatinya, aduh, sungguh menyenangkan Bapak Ibu. Kalau dibandingkan kita, sedikit-sedikit kita ngomong yang gak benar, kita ngomong kotor, kita ngejek orang lain, kita menghakimi orang lain. Hati kita itu kalau kita direndahkan, kita emosi, kita marah, ya kan? Nah, hati kita itu mudah sekali kecewa. Hati kita itu mudah sekali menunjukkan kesombongan. Hati kita itu egois Bapak Ibu. Maka yang perlu kita jaga yang pertama hati kita, karena itu pusatnya Bapak Ibu. Kalau itu kotor maka semuanya kotor. Kalau itu bersih, alangkah senangnya Tuhan menikmati, bahkan juga melihat hamba-hambanya yang setia di dalam melayani Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, tetap jaga hati dan juga jaga perkataan, dan tetap setia di dalam Tuhan. Yang ketiga, menyadari pemeliharaan Tuhan di dalam ayat yang ke-10. Ya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kaleb tahu benar bahwa Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk diduduki oleh bangsa Israel. Tapi dalam kenyataannya, selama kurang lebih 45 tahun, bangsa Israel hanya berkutat di padang gurun. Hanya berjalan di padang gurun saja, melingkar-lingkar, berputar-putar. Kaleb tidak fokus hanya kepada masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan, ya, tetapi ia mampu melihat bahwa sepanjang perjalanan dari Mesir hingga ke tanah Kanaan, hari demi hari Tuhan memelihara kehidupannya. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Terkadang kita hanya berfokus kepada masalah yang kita hadapi, sehingga ketika masalah itu kita terus lihat, maka masalah itu yang akan jadi lebih besar daripada kuasa Tuhan. Namun Kaleb tidak memikirkan masalah itu sekalipun dia akan menghadapi masalah itu, tapi dia melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel dan umat Tuhan. Dalam kehidupan kita pun perlu belajar seperti Kaleb.
Mungkin kita punya masalah yang belum terselesaikan Bapak Ibu, tetapi jangan terlalu berfokus pada masalah tersebut. Mari kita melihat bahwa meski masalah itu belum selesai, tapi hari demi hari, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan yang senantiasa sempurna dalam kehidupan kita. Karena lewat itu Bapak Ibu, kita akan terus mengalami sukacita di dalam Tuhan, walaupun yang kita hadapi belum selesai, belum ada jawabannya. Namun yang Tuhan tuntut adalah bagaimana kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita berfokus kepada kuasa Tuhan, bukan kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Karena ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu, berfokus kepada masalah, yang kita rasakan itu kecewa. Yang kita rasakan itu selalu menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya. Tapi ketika kita menikmatinya, bahwa setiap proses masalah yang Tuhan izinkan kita lalui, itu hanya membawa kita untuk terus bersyukur di hadapan Tuhan. Karena lewat masalah yang Tuhan izinkan, kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tetap memelihara dan menyertai kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Yang terakhir Bapak Ibu, tetap semangat. Ayat yang ke-11 sampai 12. Dikatakan pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa kecewa ataupun marah sama Tuhan meski belum masuk tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dia tetap pelihara semangatnya dan tetap optimis dia akan menerima janji itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita tetap memelihara semangat kita. Iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, bahkan tetap optimis. Kita akan menerima janji Tuhan. Seperti saat ini, pandemi ini, mari kita tetap semangat, kobarkan iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap optimis bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik setelah pandemi ini berlalu. Artinya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi kita Bapak Ibu. Sekalipun keadaan yang kita lihat saat ini tidak memungkinkan kapan ini selesai, kapan ini berakhir. Tapi mari kita pandang Tuhan. Kita tetap optimis bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah, bahkan keadaan yang menghimpit kita saat ini. Janji Tuhan akan kita nikmati kelak setelah pandemi ini berlalu. Hidup kita pun harus sama seperti itu Bapak Ibu. Meski kita mengalami pergumulan berat, belum menerima jawaban doa kita yang selama ini kita sudah doakan, berbulan-bulan kita terus berdoa, bahkan juga meratap, bahkan juga menangis di dalam doa kita. Seperti apa yang kita harapkan, jangan pernah putus asa ataupun kecewa Bapak Ibu. Jangan pernah kecewa ataupun putus asa terhadap apa yang kita sudah gumulkan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita akan pulang membawa berkas-berkas dengan penuh kemenangan dan sorak-sorai Bapak Ibu. Nah, ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap optimis. Kita akan menerima janji Tuhan. Demikian Kaleb. Apa yang Tuhan janjikan, dikatakan Tuhan telah memberikannya. Dan dia menikmati janji Tuhan itu dan dia bersukacita. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita untuk tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang kita akan menikmati janji-janji yang Tuhan telah sediakan di tengah kehidupan kita nantinya Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.